Pasti Anda pernah mengalaminya. Anda membeli mobil baru, membaca lembar spesifikasi teknisnya dengan penuh harapan, dan melihat angka yang tampak seperti mimpi, 4 liter per 100 km. Anda turun ke jalan, mengemudi dengan kelembutan seorang biksu Tibet, mengelus pedal gas seolah-olah terbuat dari kaca, dan saat melihat komputer di dalam kendaraan, kenyataan menampar wajah Anda, 7 atau 8 liter. Pada saat itu, Anda merasa telah ditipu. Dan kenyataannya adalah secara teknis mereka memiliki penjelasan, tetapi hasilnya bagi dompet Anda tetap sama. Jadi, mari kita mulai. Alasan pertama, injektor tersumbat atau menetes. Injektor mungkin merupakan bagian teknik yang paling presisi di seluruh mesin Anda. Kita berbicara tentang komponen yang harus membuka dan menutup ribuan kali per menit, memberikan jumlah bahan bakar yang tepat yang diukur dalam miligram. Namun masalahnya bukan hanya seberapa banyak bahan bakar yang masuk, tetapi bagaimana cara masuknya. Agar bensin atau solar terbakar secara efisien, mereka harus bercampur secara mendalam dengan oksigen. Agar hal ini terjadi, bahan bakar harus diatomisasi. Bayangkan alat penyemprot parfum mahal. Ia menciptakan awan tetesan yang sangat halus sehingga tampak seperti gas. Sekarang bayangkan selang taman tua yang bocor. Jika injektor Anda kotor, ia berhenti menjadi alat penyemprot dan berubah menjadi selang itu. Injektor bekerja dengan tekanan yang sangat tinggi, terutama pada mesin injeksi langsung modern. Seiring berjalannya waktu, sedimen yang ada dalam bahan bakar, karbon, pernis, dan mikropartikel mengendap di nosel injektor. Hal ini menyebabkan dua skenario bencana bagi konsumsi. Penyumbatan parsial, lubang menjadi lebih kecil atau berubah bentuk. Awan bahan bakar keluar menyimpang atau dengan tetesan yang terlalu besar. Tetesan besar ini tidak memiliki waktu untuk terbakar sepenuhnya selama langkah pembakaran. Hasilnya adalah energi terbuang yang keluar melalui knalpot dalam bentuk hidrokarbon yang tidak terbakar. Mobil Anda secara harfiah membuang-buang uang melalui pipa knalpot. Tetesan, injektor yang tidak menutup. Ini adalah skenario yang paling serius. Karena kotoran pada jarum internal, injektor tidak menutup rapat saat seharusnya tertutup. Ia terus menjatuhkan tetesan bahan bakar ke dalam silinder, bahkan saat bukan waktunya ledakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan konsumsi secara masif, tetapi juga dapat mencuci dinding silinder, menghilangkan lapisan oli pelumas dan menyebabkan keausan dini pada mesin. Alasan kedua, sensor aliran udara MAF dan sensor tekanan MAP. Mobil Anda memiliki otak pusat yang disebut ECU, Electronic Control Unit. Seperti otak manapun, kemampuan pengambilan keputusannya sangat bergantung pada informasi yang diterimanya dari indranya. Dalam hal ini, indera yang paling penting untuk penghematan bahan bakar adalah sensor MAF, Mass Airflow, dan sensor MAP, Manifold Absolute Pressure. Sensor MAF biasanya terletak tepat setelah filter udara. Tugasnya adalah mengukur dengan tepat berapa gram udara yang masuk ke mesin per detik. Ia menggunakan kawat platina atau film tipis yang dipanaskan secara elektrik. Saat udara lewat, ia mendinginkan kawat tersebut. ECU mengukur berapa banyak arus yang dibutuhkan untuk menjaga kawat tetap panas dan, melalui perhitungan matematika yang kompleks, menentukan massa udara. Masalahnya adalah kawat ini sangat sensitif. Jika filter udara membiarkan mikropartikel debu lewat atau jika uap oli mesin mengembun di atasnya, lapisan isolasi akan tercipta. Bayangkan Anda mencoba merasakan angin dengan mengenakan 3 pasang sarung tangan. Sensor menjadi lambat atau pembohong. Jika MAF memberitahu ECU bahwa udara yang masuk lebih sedikit dari yang sebenarnya masuk, campurannya akan miskin dan mobil akan kehilangan tenaga, memaksa Anda untuk menginjak pedal lebih dalam. Namun yang paling umum adalah sensor gagal ke atas, atau ECU jika ragu, masuk ke mode perlindungan dengan memperkaya campuran untuk mencegah mesin kepanasan. Hasilnya, konsumsi yang naik 10 atau 15% tanpa lampu peringatan kerusakan yang menyala di dashboard.
Di banyak mobil modern, MAF dilengkapi atau diganti oleh sensor MAP. Ini mengukur tekanan atau vakum di dalam intake manifold. Ini sangat penting untuk menghitung beban mesin. Jika sensor ini penuh dengan karbon, sesuatu yang sangat umum pada mesin diesel karena katup EGR, pembacaannya akan tidak menentu. Jika ECU percaya bahwa mesin berada di bawah beban berat karena sensor MAP tersumbat, ia akan menyuntikkan lebih banyak bahan bakar dari yang dibutuhkan. Ini seperti mobil mengira Anda sedang mendaki gunung, padahal sebenarnya Anda sedang berada di medan datar. Anda membakar bensin untuk pertempuran yang tidak sedang dihadapi mesin. Alasan ketiga, filter udara jenuh. Sering dikatakan bahwa filter udara adalah paru-paru mobil, tetapi saya lebih suka analogi pelari maraton. Cobalah berlari 10 km dengan bernapas melalui sedotan atau dengan masker yang penuh lumpur. Anda akan lebih cepat lelah, jantung Anda akan berdetak lebih cepat, dan Anda akan membutuhkan lebih banyak energi untuk menempuh jarak yang sama. Itulah tepatnya yang terjadi pada mesin Anda saat filter udara jenuh. Mesin pembakaran internal pada dasarnya adalah pompa udara. Untuk menghasilkan tenaga, ia perlu menghisap udara, menekannya, dan mencampurnya dengan bahan bakar. Jika filter tersumbat oleh debu, serbuk sari, serangga, atau polusi perkotaan, mesin harus melakukan kerja mekanis tambahan hanya untuk menghisap udara melalui penghalang tersebut. Upaya ekstra ini dikenal sebagai kerugian pemompaan. Pada mobil karburator lama, filter yang kotor adalah bencana karena kurangnya udara menyebabkan campuran menjadi kaya secara otomatis, memicu konsumsi secara brutal. Pada mobil modern dengan injeksi elektronik, ECU mendeteksi bahwa udara yang masuk lebih sedikit dan mengurangi jumlah bensin untuk menjaga campuran tetap seimbang. Lalu, mengapa kita menghabiskan lebih banyak? Jawabannya ada pada kaki kanan Anda. Karena udara yang tersedia lebih sedikit, mesin menghasilkan tenaga yang lebih sedikit. Karena mobil kurang lari, Anda secara tidak sadar atau sadar menginjak akselerator lebih dalam untuk menjaga kecepatan jelajah atau untuk melakukan penyalipan. Saat menginjak lebih dalam, Anda membuka katup intake lebih lebar, tetapi karena sistem tidak efisien akibat pembatasan filter, mesin beroperasi di luar zona efisiensi termal maksimumnya. Tidak semua filter itu sama. Filter berkualitas buruk mungkin tampak bersih tetapi memiliki porositas yang tidak memadai yang membatasi aliran udara sejak hari pertama. Lebih buruk lagi adalah saat filter menjadi lembab. Jika Anda tinggal di daerah yang sangat sering hujan, atau jika air telah masuk ke kotak filter, serat kertas akan membengkak dan aliran udara akan berkurang secara drastis. Alasan keempat, busi dalam kondisi buruk dan koil yang tidak efisien. Efisiensi termodinamika mesin pembakaran internal bergantung langsung pada kualitas transformasi energi kimia menjadi energi mekanik. Dalam proses ini, sistem pengapian bertindak sebagai konduktor orkestra yang menentukan saat yang tepat dan intensitas kekuatan itu dilepaskan. Ketika kita berbicara tentang busi dalam kondisi buruk atau koil yang telah kehilangan kapasitas isolasi atau konduktivitasnya, kita menghadapi salah satu penguras bahan bakar yang paling diam dan konstan yang dapat dialami kendaraan modern. Untuk memahami mengapa busi yang aus merusak ekonomi bahan bakar, kita harus memvisualisasikan apa yang terjadi di dalam ruang bakar. Udara dan bensin bercampur dalam proporsi yang idealnya mencari kesempurnaan kimia, tetapi campuran itu membutuhkan katalis eksternal untuk bereaksi. Busi tidak hanya harus memicu percikan, tetapi juga harus menghasilkan busur listrik yang cukup panas dan stabil untuk merambatkan front nyala api yang seragam. Ketika elektroda busi aus karena jarak tempuh kilometer, jarak di antara mereka meningkat. Peningkatan ruang ini memaksa koil untuk melakukan upaya yang lebih tinggi untuk melompati ruang hampa, yang seringkali menghasilkan percikan yang lemah, tidak menentu atau, dalam kasus terburuk, tidak ada sama sekali. Percikan yang lemah tidak berhasil membakar seluruh bahan bakar yang disuntikkan. Hal ini menghasilkan apa yang oleh teknisi disebut sebagai pembakaran tidak sempurna. Jika sebagian bahan bakar tidak terbakar, ia tidak menghasilkan dorongan pada piston, yang berarti mesin harus melakukan lebih banyak siklus dan mengonsumsi lebih banyak liter.
untuk menjaga kecepatan atau tenaga yang sama. Pada dasarnya, pengguna membayar untuk bensin yang keluar mentah melalui knalpot, membuang-buang uang pada setiap ledakan yang gagal. Selain itu, koil pengapian memainkan peran penting. Dengan panas ekstrim dari ruang mesin, komponen internal koil akan terdegradasi. Koil yang tidak efisien mungkin tidak gagal sepenuhnya, tetapi dapat menunjukkan kebocoran arus atau pengiriman tegangan yang tidak konsisten. Ini diterjemahkan menjadi sentakan mikro yang terkadang tidak terasa oleh pengemudi rata-rata, tetapi secara radikal mengubah peta injeksi. Komputer mobil, saat mendeteksi bahwa pembakaran tidak efisien melalui sensor lain, mencoba mengompensasi dengan menambahkan lebih banyak bahan bakar, memasuki lingkaran setan konsumsi tinggi. Alasan kelima, sensor oksigen sensor lambda. Sensor oksigen yang umumnya dikenal sebagai sensor lambda adalah penjaga akhir dari efisiensi mesin. Fungsinya adalah mengukur jumlah oksigen yang tersisa dalam gas buang untuk memberitahu unit kontrol apakah campurannya kaya atau miskin. Namun, ada fenomena teknis yang sangat berbahaya bagi dompet pemiliknya. Sensor oksigen yang lambat atau malas. Sensor oksigen memiliki masa pakai yang terbatas. Seiring berjalannya waktu, ia terlapisi oleh endapan karbon, timbal, atau sisa oli yang terbakar yang bertindak sebagai isolator termal dan kimia. Ketika ini terjadi, sensor tidak berhenti bekerja sepenuhnya, sehingga komputer kendaraan tidak mendeteksi kegagalan total dan tidak menyalakan lampu peringatan di dashboard. Meskipun demikian, kecepatan respons sensor berkurang drastis. Alih-alih berosilasi dengan cepat antara nilai campuran kaya dan miskin untuk menjaga keseimbangan, sensor tetap tertahan pada pembacaan yang lambat. Masalah utamanya terletak pada kenyataan bahwa sebagian besar sensor ini, seiring bertambahnya usia, cenderung melaporkan pembacaan miskin yang salah. Komputer percaya bahwa mesin memiliki sedikit bahan bakar, memerintahkan injektor untuk tetap terbuka lebih lama. Kesalahan interpretasi ini dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga 20%. Ini adalah situasi yang membuat frustrasi karena kendaraan tampak berfungsi secara normal, tetapi pengguna menyadari bahwa kunjungan ke stasiun pengisian bahan bakar menjadi semakin sering. Alasan keenam, katup resirkulasi gas buang EGR dan sistem vakum. Katup resirkulasi gas buang, yang dikenal dengan singkatannya dalam bahasa Inggris sebagai EGR, adalah komponen yang awalnya dirancang untuk mengurangi emisi nitrogen oksida. Fungsinya terdiri dari memasukkan kembali sebagian gas buang yang sudah terbakar ke dalam intake untuk mengurangi suhu pembakaran. Meskipun tampak kontradiktif memasukkan sampah ke dalam mesin, ketika sistem ini berfungsi dengan benar, ia meningkatkan efisiensi termal di bawah kondisi beban parsial tertentu. Konflik muncul ketika katup penuh dengan jelaga dan tetap terbuka atau tertutup sebagian. Jika katup EGR tetap macet di posisi terbuka, mesin menerima gas buang saat seharusnya tidak, seperti saat diam atau saat akselerasi kuat. Hal ini menyebabkan masuknya udara yang tidak terhitung yang mempermiskin campuran dan menimbulkan ketidakstabilan. Pengemudi merasakan kurangnya tenaga dan, untuk mengompensasi, menginjak akselerator lebih dalam, yang memicu konsumsi bahan bakar secara instan. Di sisi lain, sistem vakum yang biasanya mengontrol EGR dan aktuator mesin lainnya adalah sumber umum kebocoran yang tidak terlihat. Mesin modern bergantung pada jaringan selang karet yang, dengan berjalannya tahun, menjadi rapuh dan mengalami retakan mikroskopis. Kebocoran vakum ini mengubah rasio stoikiometri, yaitu proporsi ideal 14,7 bagian udara dengan 1 bagian bahan bakar. Alasan 7. Tekanan ban tidak tepat. Hambatan gulir mungkin merupakan musuh yang paling diremehkan dalam perjuangan untuk efisiensi energi. Ban adalah satu-satunya titik kontak antara mesin dan tanah dan kondisinya menentukan seberapa banyak energi yang dihasilkan oleh bahan bakar terbuang dalam bentuk panas dan deformasi. Ketika ban tidak memiliki tekanan udara yang tepat yang direkomendasikan oleh pabrikan, strukturnya berubah bentuk secara berlebihan saat berputar. Deformasi konstan ini membutuhkan energi untuk terjadi. Energi yang berasal langsung dari tangki bensin.
Ban dengan tekanan rendah meningkatkan luas permukaan kontaknya dengan aspal, tetapi tidak dengan cara yang berguna untuk cengkeraman, melainkan dengan cara yang menghasilkan beban yang tidak perlu. Karet, karena lebih lunak dari yang seharusnya, mengalami proses histeresis yang lebih parah. Ini berarti material memanas saat menekuk dan meregang pada setiap putaran, membuang tenaga yang seharusnya digunakan untuk dorongan. Statistik teknik otomotif menunjukkan bahwa penurunan hanya beberapa pon tekanan dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar secara nyata, karena koefisien gesekan meningkat drastis. Alasan 8, termostat terkunci dalam posisi terbuka. Mesin pembakaran internal adalah mesin termal yang perlu beroperasi dalam rentang suhu yang sangat spesifik agar efisien. Rentang ini biasanya terletak antara 90 dan 105 derajat Celcius, tergantung pada desainnya. Bagian yang bertugas mengatur keseimbangan ini adalah termostat, sebuah katup kecil yang mengontrol aliran pendingin ke radiator. Kegagalan yang sangat umum dan diabaikan secara berbahaya adalah ketika termostat tetap terkunci dalam posisi terbukanya, membiarkan air mengalir bebas ke arah radiator bahkan ketika mesin baru saja dihidupkan. Ketika ini terjadi, mesin membutuhkan waktu selamanya untuk mencapai suhu pengoperasiannya. Atau yang lebih buruk, tidak pernah mencapainya jika kendaraan berjalan di jalan raya atau di iklim sejuk. Mungkin tampak bahwa mesin yang dingin adalah hal yang baik untuk menghindari panas berlebih, tetapi kenyataannya adalah mesin yang bekerja di bawah suhu, idealnya adalah pelahap bensin. Komputer mobil, saat menerima sinyal dari sensor suhu bahwa blok mesin dingin, mengasumsikan bahwa kendaraan sedang dalam fase pemanasan. Untuk mengompensasi hal ini, unit kontrol memerintahkan campuran bahan bakar yang sangat kaya, menyuntikkan jauh lebih banyak bensin daripada yang dibutuhkan untuk mencoba menghasilkan panas dengan cepat dan menjaga stabilitas putaran stasioner. Alasan 9, penggunaan pendingin udara dan beban listrik. Semua kenyamanan dan teknologi yang kita nikmati di dalam mobil modern memiliki harga yang harus dibayar di pompa bahan bakar. Alternator dan kompresor pendingin udara adalah perangkat mekanis yang terhubung ke mesin melalui sabuk. Agar komponen-komponen ini berputar, mesin harus memberikan sebagian dari tenaga yang tersedia, yang meningkatkan beban dan oleh karena itu meningkatkan konsumsi. Pendingin udara adalah konsumen energi parasit yang paling rakus. Ketika kompresor bertautan, ia mewakili upaya mekanis besar yang dapat mengurangi antara 3 dan 8 tenaga kuda dari mesin tergantung pada ukuran sistemnya. Pada kendaraan dengan kapasitas silinder rendah, dampak ini jauh lebih nyata karena mesin harus melakukan upaya yang secara proporsional lebih besar untuk menjaga kecepatan sambil menarik kompresor. Penggunaan pendingin udara secara sembarangan di kota, di mana mesin sudah menderita karena sering berhenti dan berjalan, dapat meningkatkan pengeluaran bahan bakar secara signifikan. Ini bukan hanya tentang energi yang dibutuhkan untuk mendinginkan kabin, tetapi tentang bagaimana sistem manajemen mesin harus meningkatkan putaran per menit untuk mencegah mobil mati di bawah beban ekstra tersebut. Alasan 10. Aerodinamika dan berat yang tidak perlu. Efisiensi kendaraan yang bergerak adalah pertempuran konstan melawan hambatan udara dan inersia massa. Aerodinamika bukanlah konsep eksklusif untuk mobil balap Formula 1, melainkan realitas fisik yang memengaruhi objek apapun yang bergerak lebih dari 50 km per jam. Seiring bertambahnya kecepatan, udara menjadi penghalang yang jauh lebih padat dan sulit ditembus. Jika desain asli pabrikan diubah oleh elemen eksternal, koefisien hambat meningkat secara eksponensial yang memaksa mesin untuk membakar lebih banyak bahan bakar guna menjaga kecepatan jelajah yang sama. Salah satu pelanggar yang paling umum adalah palang atap dan rak bagasi. Banyak pengemudi memasang aksesori ini untuk perjalanan tertentu dan kemudian membiarkannya terpasang secara permanen karena kenyamanan atau kelalaian. Struktur ini merusak aliran udara laminar, menciptakan turbulensi dan zona tekanan rendah di belakangnya yang bertindak sebagai jangkar yang tidak terlihat. Bahkan ketika palang tersebut kosong, mereka dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar dalam persentase yang cukup besar, terutama di jalan tol.
Jika kita menambahkan kotak atap atau dudukan sepeda ke dalamnya, dampaknya pada dompet akan segera terasa dan parah karena mesin harus berjuang melawan dinding angin yang jauh lebih besar. Alasan 11. Rem sedikit macet atau menempel. Masalah mekanis yang sering tidak disadari bahkan oleh pengemudi berpengalaman sekalipun adalah rem yang tidak terlepas sepenuhnya. Sistem pengereman dirancang untuk memberikan tekanan besar pada cakram atau tromol dan kemudian menarik diri secara milimetris untuk membiarkan roda berputar dengan kebebasan total. Namun, karena korosi, kurangnya pelumasan pada baut pemandu, atau penuaan selang rem, ada kemungkinan salah satu kaliper tidak mundur cukup jauh. Ini menciptakan fenomena gesekan konstan yang dikenal sebagai seretan rem. Ketika ini terjadi, mobil sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Rasanya seperti mencoba mengayuh sepeda sementara seseorang sedikit menekan tuas rem. Mesin harus menghasilkan tenaga ekstra untuk mengatasi hambatan parasit tersebut yang meningkatkan konsumsi bahan bakar secara diam-diam. Cara sederhana untuk mendeteksi masalah ini adalah dengan memperhatikan bagaimana perilaku kendaraan saat kita berhenti berakselerasi di permukaan datar. Jika mobil berhenti terlalu cepat atau jika kita merasa mobil tidak memiliki inersia, kemungkinan besar ada komponen rem yang menempel. Tanda jelas lainnya adalah panas berlebih pada salah satu pelek setelah perjalanan pendek tanpa melakukan pengereman mendadak. Perawatan rem tidak boleh terbatas hanya pada mengganti kampas rem saat aus. Sangat penting untuk melakukan pembersihan dan pelumasan komponen bergerak dari sistem pengereman setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Penumpukan kotoran dan debu dari kampas rem itu sendiri dapat menyumbat mekanisme yang menyebabkan gesekan menjadi konstan. Sistem rem dalam kondisi sempurna memastikan bahwa seluruh energi pembakaran didedikasikan secara eksklusif untuk menggerakkan kendaraan ke depan dan bukan untuk menghasilkan panas yang tidak perlu pada cakram rem. Alasan 12. Faktor manusia dan pengemudian prediktif. Terlepas dari semua kemajuan teknologi dan sistem manajemen elektronik, komponen yang paling memengaruhi konsumsi bahan bakar tetaplah orang yang berada di balik kemudi. Kaki kanan pengemudi memiliki kekuatan lebih besar atas ekonomi bahan bakar daripada modifikasi mekanis apapun. Pengemudian prediktif adalah seni mengantisipasi kondisi lalu lintas untuk menghindari pemborosan energi. Setiap kali kita mengerem, kita mengubah energi yang sudah kita bayar di pompa menjadi panas yang tidak berguna di rem. Oleh karena itu, tujuan dari pengemudian yang efisien adalah meminimalkan penggunaan pedal rem melalui pengamatan lingkungan secara konstan. Berakselerasi secara agresif untuk sampai dengan cepat ke lampu merah berikutnya adalah salah satu praktik yang paling mahal dan tidak berguna. Cara beroperasi yang benar adalah melakukan akselerasi progresif dan menjaga jarak aman yang cukup lebar, sehingga kita dapat menyesuaikan kecepatan hanya dengan mengangkat kaki dari pedal gas saat lalu lintas melambat. Dengan menggunakan rem mesin, kita membiarkan komputer memutus aliran bahan bakar ke injektor hampir sepenuhnya. Memanfaatkan inersia kendaraan untuk menjaga sistem tetap berfungsi dengan biaya nol. Memulihkan efisiensi asli sebuah mobil membutuhkan pendekatan sistematis yang menggabungkan perawatan mekanis yang ketat dengan perubahan kebiasaan penggunaan. Kita telah menganalisis bagaimana mulai dari busi yang rusak hingga tekanan ban yang buruk atau pengemudian yang agresif dapat menghancurkan ekonomi pribadi. Rencana tindakan harus dimulai dengan diagnosis mendalam terhadap sistem manajemen mesin, diikuti dengan peninjauan elemen sasis dan aerodinamika. Ini bukan tentang melakukan perbaikan mahal secara acak, melainkan tentang memahami keterkaitan antara semua komponen yang memungkinkan pergerakan.